Terima kasih Tuhan. Pagi ini kita membahas Yesaya pasal 65, pasal yang terakhir. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Joshua. Saya memberi tema Tuhan saya di sini. Langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Tuhan di sini. Pasal yang dulu sudah dibicarakan, Tuhan akan datang dan Tuhan datang memberikan pembalasan. Karena bangsa Israel di dalam dosa. Dan di saat Tuhan datang, apakah bangsa Israel dapatkan keselamatan? Jawabnya bisa mendapatkan keselamatan. Hambanya Tuhan bisa diselamatkan. Bangsa Israel sebenarnya ada hamba Tuhan. Dan Israel perlahan meninggalkan Tuhan dan tidak lagi menjadi hamba Tuhan dan menjadi rakyatnya dan tidak melayani Tuhan lagi dan melayani yang lain. Maka di saat Tuhan datang, Tuhan mendapatkan keselamatan. Di saat hambanya Tuhan menjadi hambanya Tuhan bisa mendapatkan keselamatan ini. Sampai hari ini. Satu pasal yang pertama itu membuat langit dan bumi. Dan sekarang Tuhan berbicara kepada setiap orang. Dan terhadap setiap hambanya dan setiap seluruh orang yang di bumi ini, saya di sini, saya di sini. Di saat Tuhan di sini, dan semua akan diperbarui dan juga sama di saat yang sama. Ada pembalasan dan juga ada hukum karma. Keadilan Tuhan ada dan juga penyelamatan Tuhan akan datang. Maka saya dengan firman ini dengan memberi terjemah yang simple, yaitu saya di sini ada penghakiman, ada penyelamatan. Langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, dan pembaruan yang baru. New creation itu pembuatan yang baru. Satu ini ada sangat sulit untuk dipahami, yaitu pembuatan yang baru, yaitu ada damai. Kira ada waktu kita akan sampai sana. Dan saya juga sangat ada kurang waktu, maaf ya. Saya kembali tentang struktur Yesaya ya. Yang dulu sudah tidak, itu di 11 pasal ini 3-4. Depan belakang tuh ada 4 pasal dan dibungkus 3 pasal tengah ya. Untuk mulai pasal 63 sampai 66, 4 pasal ini 4 pasal ini membicarakan bagaimana kemuliaan Tuhan. Bagaimana kekuatan Tuhan? Kekuatan Tuhan sampai di langit dan bumi. Tuhan bisa memberikan keselamatan dan juga bisa juga memberikan pembalasan. Tuhan menciptakan langit baru dan bumi baru dan juga Yerusalem baru. Itu kemuliaan Tuhan. Pasal 59, 60, 61. Ini yang pasal 61 yang pasal tengah ini membicarakan roh Tuhan ada di dalam hambanya. Roh Tuhan Allah ada di dalam diri saya dan juga mengurapi saya dan mengutus saya dan menyuruh saya untuk menyembuhkan orang yang
dan juga memberikan tahun lambat dan juga memberitakan. Tuhan memberikan pada orang, dan Tuhan hari penghiburan, hari yang Tuhan berkenan, yang Tuhan kerjakan. Ya, Yesaya yang Tuhan ingin melakukan suatu pekerjaan, yaitu pohon anggur Tuhan. Tetapi orang memeluk pohon anggur yang tidak baik. Yehuda adalah pohon anggur yang Tuhan tanam. Tuhan ingin bangsa Yehuda menjadi hambanya, melayani Tuhan dan mendengar perintah Tuhan. Tapi orang Yehuda tidak memeluk pohon yang lain dan memeluk agama yang lain dan menyembah Allah yang palsu. Tidak mau menyembah Tuhan yang asli, yang benar. Maka ada penghakiman. Tetapi kemudian Tuhan dan perlindungan Tuhan tidak pernah berkurang. Tapi Tuhan melakukan penghakiman, tetapi ada penyelamatan. Menyelamatkan siapa? Itu menyelamatkan hambanya. Kita hari ini ada hamba Tuhan. Kita akan diselamatkan. Di saat Tuhan datang, di seperti hari ini Tuhan sudah datang, kita akan mendapatkan keselamatan. Yaitu kemudian Tuhan. Saya ingat di pasal 61 ayat 4-11, itu memberikan banyak berkat kepada hambanya. Dan membangun bangunan yang sudah runtuh, yang sudah runtuh berabad-abad. Dan juga bangsa-bangsa asing akan bangun untuk melayani, mengembarakan kambing dombamu. Dan kamu akan menjadi imam, dan juga keturunanmu akan diberkati. Dan kamu akan mendapatkan 2 kali lipat. Dan juga ganti noda menjadi bagianmu dan menjadi diberkati 2 kali lipat. Dan keturunanmu akan diberkati. Dan juga semua keturunan akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Kamu keturunanmu yang semua orang melihatnya dan mengakui bahwa mereka ada keturunan yang diberkati Tuhan. Dan tidak bisa dan tidak membuat orang lain untuk merampas. Tuhan berkenan sebab ini. Tuhan akan memberkati hambanya dan juga keturunannya. Keselamatan akan datang. Hamba Tuhan akan menjadi puji-pujian dan juga diberi puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Dan hamba Tuhan akan bangkit di antara bangsa-bangsa dan melihat Tuhan, dan bangsa-bangsa melihat kalau melihat hamba Tuhan dan melihat itu ada Tuhan. Semua kemuliaan ini bagaimana dimuliakan, digenapi? Bisakah? Kisah bangsa Israel yang mau dibawa pembuangan di sana, saya berkata di 700 sebelum Masehi. Bisakah? Benar, bisakah? Apakah kita akan memeluk Tuhan yang ini? Nabi Yesaya itu 700 sebelum Masehi, dia berkata Tuhan punya kekuatan ini, dan hari ini kita melihat kekuatan Tuhan bagaimana. Ya, saya pasal 61 yang paling penting ini bagi ini akan terjadi. Tuhan akan menjadi pohon tamati kebenaran dan pohon kehidupan. Kamu jangan memeluk pohon yang lain. Semua Allah yang palsu. Ya, semuanya. Berhala-berhala yang lain, ya dewa-dewa lain, dan dewa yang kekuatan memeluk dewa yang tidak punya kekuatan, dan juga mengandalkan bangsa-bangsa. Jangan kamu mengandalkan semua itu. Kamu adalah hamba Tuhan, kamu tetap berkenan di hadapan Tuhan, memeluk Tuhan.
Karena Tuhan mengasihimu, karena engkau Tuhan yang menanam kamu. Jika kamu tidak mau kepada Tuhan, kalau kamu meninggalkan, kamu akan dimusnahkan. Tapi Tuhan berbicara kepada mereka. Kamu dibawa dalam pembuangan. Tetapi kamu akan kembali dari pembuangan dan kamu akan bangkit. Dan saya akan terus membentuk kamu menjadi pohon kebenaran. Mengadakan kamu sendiri tidak bisa, tetapi Allah Tuhan Allah ada padamu. Tuhan memberkati dan kamu kembalikan, kamu bisa. Keselamatan akan datang. Saya akan mengadakan di saya pasal 61. Semua berkat-berkat ini ada dia. Sekelompok orang ini percaya tidak tahu. Dan mereka sesudah di pembuangan dan kembali, di saat mereka membaca kitab Yesaya, di saat mereka berdeklarasi yang dulu sudah dibicarakan sangat benar. Apakah kita akan mendapatkan keselamatan? Tapi sekarang kita sangat miskin, kita ditindas. Benarkah Tuhan tambah di kebenaran? Kekuatan Tuhan di mana? Bisakah? Dan Nabi dulu berkata, saya melihat kekuatan Tuhan. Bisa. Kekuatan Tuhan. Mulai dari Yesaya pasal 63. Dan itu menunjukkan yang depan, yang tengah ini. Tuhan memberikan kemuliaannya dan kekuatannya. Sampai di tengah-tengah hambanya. Di saat Tuhan datang, sampai di Israel, sampai di bumi ini. Akan mendapatkan penghakiman dan juga menyelamatkan bumi, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, dan pembuatan yang baru. Kekuatan Tuhan akan di sini. Tapi saudara-saudara semua, Tuhan hari ini mau melakukan ini. Kita mesti waspada. Saya berfirman ini menjadi 3 bagian. Saya di sini melakukan pembalasan. Ayat 1 sampai 7. Ayat pertama. Saya di sini, aku di sini, aku di sini. Jadi kita kan tidak ada orang mencari orang, hanya aku dan mencari aku. Dan meminta petunjuk saya. Aku di sini, aku di sini. Tuhan akan memberikan langit dan bumi semua orang. Ya, orang yang tidak percaya akan bisa melihat Tuhan di sini. Tuhan akan datang di tempat ini. Penyertaan Tuhan akan hadir. Dan sudah ini, kekuatan Tuhan akan melakukan apa? Ayat 27. Melakukan pembalasan. Memberikan pembalasan kepada orang yang tidak mendengarkan Tuhan dan memberontak kepada Tuhan. Tetap mulai dari keluarga Israel. Penghakiman mulai dari keluarga Israel, mulai dari hambanya Tuhan. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Yesaya pasal 65 ayat ketiga. Suku bangsa yang menyakiti hatiku senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bara. Ayat 4. Yang duduk di kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis di dalam kuari mereka, yang berkata menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semua ini sebab asap yang naik ke dalam hidungku seperti api yang menyala sepanjang hari.
kita bangsa Israel, mereka merasa mereka ada kudus. Tapi mereka terus menyembah berhala dan membuat Tuhan murka. Mereka ada bangsa yang pemberontak dan mengikuti semua kehendak hatinya. Dan berjalan, mereka tidak tahu dan membuat Tuhan murka. Dan mereka itu tidak kudus dan mereka memeluk kekudusan yang palsu dan menyembah Tuhan yang palsu. Dan mereka merasa dia sangat kudus daripada yang lain. Dan mereka meninggalkan Tuhan. Dan mereka berjalan-jalan yang palsu dan mereka merasa mereka sangat kudus. Dan Tuhan berkata, saya ingin menghakimi orang ini. Itu mengadakan pembahasan terhadap mereka. Dan tiada semua asap naik ke hidungku dan sepanjang hari. Abang buat satu pembalasan. Aku akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembahasan, dan iaitu pembahasan terhadap diri mereka. Itu juga pembahasan kepada ayat ke-7, yang 7 yang B yang bawah ini. Ayat 7 itu, memang aku akan menakar dengan jubah mereka dan upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Dan mereka membakar korban di atas gunung yang menggaibkan di atas bukit-bukit. Dan mereka menyembah berhala dan menyembah Allah yang palsu. Dan saya akan membuatkan balas dendam kepada mereka. Dan kau membalas dendamkan di sekeliling mereka, ya kita terjemah menjadi yaitu keturunan ya semua yang dulu sudah yang melakukan, dan Tuhan melakukan pembahasan segalanya. Kita dikembalikan satu sekelompok orang ini, keturunannya, yaitu nenek moyang yang telah melakukan hal, dan Tuhan akan berkenan, akan mengingat, Jadi tahun ini tahun 2022, dia akan mengenang apa yang dulu yang telah dilakukan, dan juga semua tidak melakukan ini, dan Tuhan yang tidak melupakan. Dan saat mereka kembali, mereka tetap di dalam dosa ini, dan juga Tuhan akan melakukan satu pembalasan. Tapi ini sudah berlalu, tapi masih ada orang ini, nenek moyangnya begini, dan mereka sekarang juga sama seperti ini. Dan dosa nenek moyang akan jatuh ke dalam anak cucunya, dan mereka akan dimusnahkan. Tuhan berkata, dan mereka seperti hidung, seperti asap yang naik ke dalam hidungku, dan seperti api yang menyala sepanjang hari. Dan dosa ini tidak bisa dilupakan. Kita sampai di ayat 8 sampai 16. Terhadap hamba Tuhan, Tuhan berikan satu penyelamatan. Dia datang terhadap hamba yang memberontak dan memusnahkan terhadap hambanya, membuat satu keselamatan. Kenapa saya membuat pisahkan begini supaya saya gampang untuk membicaranya. Sebenarnya ayat 1 sampai 16 satu bagian. Dari situ tuh membicarakan itu orang yang memberontak, yang tegak teguh, dan juga hambanya. Kita masuk bagian ini. Ayat 8 sampai 10. Seperti kata orang, jika pada tanda buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu. Sebab buah anggur ini ya ada yang baik, ada tidak baik, ada anggur baru, jangan dimusnahkan. Sebab di dalam masih ada berkat. Demikian aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ.
buah anggur ini akan mendapatkan satu arak anggur, arak anggur ya. Kamu akan mendapatkan keselamatan. Hamba ini di dalam kebun anggur ini akan diberkati. Saya Tuhan datang akan mendapatkan satu pembalasan. Karena dosa dari nenek moyangnya dan mereka terus tidak mau bertobat. Saya akan datang untuk memberikan pembalasan. Tapi terhadap hamba-hambaku, tapi aku tidak akan memusnahkan mereka semua. Jadi dalam Israel ini, bangsa Israel milik Tuhan. Tuhan tidak akan memusnahkan, Tuhan akan menyamakan mereka. Aku akan membagikan keturunan dari Yakub. Dari Yehuda aku akan memilih mereka di dalam mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Dan akan memberikan gunung-gunungku pada mereka, yaitu gunung-gunung itu banyak, itu bangsa-bangsa semuanya akan diwarisi kepada mereka. Orang-orang pilihanku dan akan mewarisinya. Dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Dan mereka akan mendapatkan semua warisan ini. Saya akan memberikan semuanya ini dengan kekuatan saya. Akan saya membimbing mereka dan memasuki semua di dalam. Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing domba, dan lembah Akor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi untuk umatku yang mencari aku. Di sini dikatakan hamba Tuhan untuk mendapatkan semua ini. Saya memberikan pembalasan kepada mereka, tetapi saya akan datang untuk menyelamatkan mereka. Ayat 11 sampai 16. Ayat 11 sampai 12. Itu membicarakan kepada orang yang memberontak. Ayat 11. Tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku yang kudus dan menyembah berhala yang dewa palsu, Tuhan palsu, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad, yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa Meni. Aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekarang akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memberi kamu tidak menjawab, ketika aku berbicara kamu tidak mendengar, tetapi aku melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih menjauhi apa yang tidak berkenan kepadaku. Itu perilaku ya, siwa itu forsen, itu perintah. Kamu telah meninggalkan Tuhan dan melupakan Tuhan. Kamu mengejar yaitu dewa-dewa palsu. Dan kamu menyuguhkan anggur bercampur lempah bagi dewa Meni, yaitu dewa Meni itu yaitu berkat ya. Ini orang-orang ini yang meninggalkan saya. Kamu akan dibantai. Aku selalu memanggil kamu. Berbaliklah kepada saya dan kembali bagi pohon kehidupan. Tetapi kamu tidak menjawab, dan tetapi kamu tetap memeluk itu pohon. Kalau saya memanggil kamu, kamu tidak menjawab. Saya memanggil kamu, kamu tidak menjawab, dan kamu tidak mau mendengar. Aku berbicara kepada kamu, tetapi kamu tidak mendengar. Kamu menjalan dengan jalan kesukaanmu. Dan menjalan yaitu dewa Gad dengan yang palsu. Tapi Tuhan berkata kamu akan ditentukan bagi pedang, dan kamu akan dibantai. Kamu sudah melakukan apa yang di mata saya jahat. Saya tidak berkenan. Yang itu di Yesaya pasal 5 itu dikatakan pohon anggur. Yehuda ada pohon anggur yang saya tanam, yang saya berkenan. Saya berharap kamu tuh adil, keadilan, dan itu melakukan
Tetapi kamu melakukan satu kejahatan, itu yang dikatakan di pasal kelima ya. Kamu berkenan kepada pohon-pohon itu, kamu memeruk pohon-pohon dunia ini dan memeruk itu, menyembah Tuhan palsu dan juga mengejar semua keduniawian, dan mereka semua ini akan baik, mengejar harta dunia. Tapi Tuhan berkata dengan langit ini, saya melayanimu. Tuhan berkata jangan ke sana, jangan menyembah segala ini. Dimulai dari Kejadian, saya memilihmu. Saya ingin melalui kamu memuliakan kemuliaan Tuhan, dan saya melalui kamu memberkati seluruh bumi. Tetapi kamu datang mengejar seluruh bumi ini. Bukannya kamu datang untuk memberkati bumi ini. Kamu bukannya memberkati bumi ini seluruhnya, tapi kamu ingin bumi ini memberkati kamu. Bukan begini, bukan begini. Kamu tetap tidak mendengar dan kamu tetap memberontak. Kamu setiap orang yang memberontak, kamu akan dibantai oleh pedang. Saya berbicara, kamu tidak mendengar. Kalau saya suruh kamu jangan melakukan, tapi kamu melakukannya. Pembalasan datang, saya ada di sini. Tuhan berkata saya datang, saya akan melakukan pembalasan terhadap orang ini yang melakukan pembalasan. Tetapi terhadap hambaku bagaimana? Akan melakukan penyelamatan. Saat Tuhan melakukan pembalasan kepada seluruh bumi, tetapi hamba Tuhan mendapatkan keselamatan. Saudara-saudara semua, kita melihat seluruh bumi ini mendapatkan satu bencana. Seluruh bumi ini di dalam COVID. Dan kemarin itu memberitakan satu atau semacam batu atau kacang yang masuk dari Amerika ya, luar negeri, dan terus berkembang. Ada satu penyakit ya, virus ya. Dan hati kita berharap, kita harap 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dulu penyakit SARS ya, SARS itu 100 hari. Tahun 2003, 100 hari sudah berlalu. Sekarang itu 3 tahun. Penyakit COVID ini sudah 3 tahun. Yang dulu itu 3 bulan. Sekarang 3 tahun. Kita berharap 3 tahun berlalu penyakit COVID ini. Oke. Ini kita sendiri yang punya pemikiran. Tetapi kenyataan seluruh bumi mengalami pembalasan. Tapi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai rakyat Tuhan, kita percaya keselamatan akan datang pada kita di dalam kesulitan ini. Hamba Tuhan ada damai. Kita lihat ayat 13 sampai 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersukacita, tetapi kamu akan mendapat malu. Ayat 14. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan menggerang karena sedih hati, dan kamu akan menangis karena patah semangat. Itu perbandingan sangat besar. Di saat kekuatan Tuhan hadir, Tuhan akan memberikan kepada hamba-hambanya apa yang hamba-hambanya perlukan. Saudara-saudara semua, di sini kita mengalami semua ini. Kita melihat di dalam COVID kita sangat damai. Damai kita bukan kita tidak ada yang kena COVID, tapi kita juga ada yang kena COVID. Tapi kita ada damai.
Bukan hanya ya damai, tapi ada orang pergi suntik vaksin juga ada efeknya. Dan banyak saudara-saudara sini yang percaya, yang percaya kalau suntik vaksin itu tidak baik. Dan dia juga menulis surat untuk saya menghadapi tekanan ini. Dan justru saya tuh memberitakan ya banyak saudara-saudara atau staf gereja yang sudah disuntik vaksin, ada efek sampingnya, dan bertanya apakah Pastor Joshua kamu tidak memberitakan. Mungkin pasti ada orang yang mati, tapi Pastor tidak memberitakan. Tapi kita benar-benar tidak ada yang mati karena suntik vaksin. Saya sudah suntik 4 vaksin ya, vaksin yang keempat. Pastor Joshua joget dan loncat dan bisa main bola basket. Saya percaya dunia ini menghadapi penghakiman ini benar. Hamba Tuhan, anak-anak 611, kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Kekuatan Tuhan menopang kita. Benar. Orang yang memberontak, meninggalkan namanya akan disumpahin dan dikutuk. Tapi kita menjadi hamba Tuhan akan diberikan di nama baru ya, yaitu disebut tidak dibuang, dilayani Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi kita diberkati tapi di hari yang dalam penghakiman ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan terus menopang kita, melindungi kita. Ayat 16. Dia orang yang di bumi, dan di hadapan Tuhan itu berdeklarasi, bersumpah. Dan sekarang Tuhan datang dan mereka melihat Tuhan adalah Tuhan yang benar. Maka menghadapi ini dan Tuhan datang menuju kepada Tuhan yang nyata, yang benar. Di saat Tuhan datang dan ingin membawa kita masuk dalam kehidupan kekal dan menghadapi hari yang sudah mendekati hari-hari, dan semua kesulitan itu sudah dilupakan, kesulitan ini akan berlalu. Sebab kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Ini ayat 16 mempermaklumi ini. Terus yang dahulu tidak pernah diingat-ingat lagi. Karena kekuatan Tuhan datang. Sebab Tuhan menciptakan langit baru dan bumi baru dan Yerusalem baru. Dan semua orang di dalam ini, di semua sama ini, yang dahulu tidak pernah diingat-ingat lagi. Kesesakan yang dulu sudah menjadi masa lalunya. Kekuatan Tuhan akan menyatakan ini. Dan membedakan kepada bangsa Israel yang di dalam pembuangan dan kembali, dan kita percaya pada Tuhan dan menjadi hamba Tuhan, dan ini bumi baru, langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Lihatlah, aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak timbul lagi dalam hati. Dan langit baru dan bumi baru dan baru. Yang baru sudah menggantikan yang lama, yang berlalu sudah berlalu. Kekuatan saya akan membuatkan langit baru dan bumi baru. Bukan hanya Yesaya pasal 61 ayat 4 sampai 11 yang Tuhan katakan. Tuhan akan memberikan suatu perjanjian abadi kepadamu yang
Tuhan dengan kekuatannya mulai itu Pak Yesaya pasal 61 ayat 18, tetapi bergilanglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas segala yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengar lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Tuhan berkata, kekuatan saya akan menciptakan langit baru dan bumi baru dan juga Yerusalem baru. Tidak ada tangisan dan juga erangan pun tidak. Ayat 20, dan di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup berapa hari dan orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Dan kita akan panjang umur ya. Dan saya juga merasa saya bisa hidup sampai 122 tahun. Dan Tuhan sudah berkata pada kita 2018 ya, tahun 2018 Tuhan berkata pada kita menanam pohon kehidupan selama 52 tahun. Dan saya tidak percaya. Tidak, apakah mungkin? Dan Tuhan bertanya pada saya waktu itu, kamu usia berapa tahun? Itu saya di sini berdoa, orang berdoa pada saya. Saya dalam hati saya berkata tidak mungkin. Dan Tuhan berkata pada saya, sekarang kamu umur berapa tahun? 52 tahun kemudian kamu umur berapa tahun? Saya bisa 116 tahun. Ya benar, 611. Ya itu sepertinya iya benar. Ya itu tahun yang apa? 52 2070 tahun 2070. 70 itu artinya itu kembali. Tapi Tuhan berkata saya akan kembali. Itu penanaman pohon akan terjadi, digenapi. Kemarin berbicara pada kita, saya datang untukmu. Dan hari ini Tuhan berkata pada kita, saya di sini, saya kembali. Dan kalian juga kembali. Langit, bumi dan Yerusalem baru. Dan kamu akan mungkin sampai tahun 120 tahun. Dan kita lihat Musa di usia 120 tahun masih naik ke atas gunung bisa. Dan sekarang kamu bagaimana loncat, dan sampai tahun 120 tahun kamu juga tetap akan loncat. Firman Tuhan berkata pada kita, dan 100 tahun itu masih anak-anak, masih dianggap muda ya. Amin. Ya, sangat baik. Dan kita berkata yang ini kamu mendapatkan kesehat ya. Dan kita juga memperhatikan makan minum kita, memperhatikan semuanya. Semua itu atas kehendaknya Tuhan. Dan juga waktu tidak dikutuk. Dan kita langsung masuk ke ayat 23. Mereka tidak akan bersusah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Yesus itu memanggil saya, sebelum mereka memanggil aku sudah menjawabnya. Dan saya sama Simon terhadap firman ini sangat ada rasa. Dan di ses kami suami istri memohon Tuhan menjawab. Belum pernah aku pikirkan sudah menggenapinya. Yaitu 1 tahun ini saya mengalaminya. Ayat 25, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk. Serigala dan ular akan
menggigit orang. Tapi di sini katakan serigala dan ular tidak menggigit, tidak mencelakakan orang, dan saya ada damai di dalam Yerusalem baru, langit baru dan bumi baru ini. Semua binatang baru diperbarui dan semua yang diciptakan ini, dan juga serigala buas dan juga ular juga tidak menggigit karena ada damainya Tuhan. Dan semua binatang pun yang buas akan berubah, akan mereka mendengar semua akan mendengar manusia dari sini akan tulis di dalam laki-laki, pulanglah menjadi semua kekuatannya manusia. Kita adalah keturunan Adam, kita ada damai, tidak ada kutuk. Amin. Saudara-saudara semua, kekuatan Tuhan akan digenapi segalanya. Tapi di hari ini sampai seluruh bumi menghadapi penghakiman, kita mesti menjadi hamba Tuhan. Tuhan memberikan kita kedamaian dan Tuhan akan menyembuhkan kita. Amin. Saya semua kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan ini yang berbaik. Amin.
Tuhan, kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, saya berterima kasih padamu. Kamu untuk kemuliaan. Tuhan, saya kudus kami terima kasih. Kamu bimbing gereja 61 tahun. Bimbing kami setiap orang. Sekarang kami ini dalam ini. Kami ini memuliakan-Mu, mengikuti kehendak-Mu. Kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih. Doa Kudus membimbing kita melalui Yesaya 60 pasal 65 itu berbicara pada kami. Tuhan, kami berterima kasih. Yesus tidak pernah meninggalkan kami dan menyelamatkan kami. Tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami tidak pernah melupakan nama kami. Dan kita berkata, Tuhan, kami di sini. Kami di sini. Kami di sini. Kami di sini. Tuhan, hari ini Engkau di sini. Kau hari ini Roh Kudus ini berbicara pada kami setiap orang. Tuhan, Engkau di sini, Engkau di sini, Engkau di sini. Dan kami mengikutimu. Kau bukan lagi membuatmu murka. Tuhan, saya datang di hadapan-Mu. Bantu kami. Engkau bantu kami. Saya ini yang di Sanista ini, Engkau bimbing kami. Datang di hadapan-Mu. Memuliakan-Mu. Lihatlah. Datang di hadapan kita. Akan melakukan pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan ini. Di hadapan ini. Dia satu pembahasanku. Dan juga melakukan kepada semua keturunannya. Dan saya tahu katanya seperti ini. Saya Tuhan. Tuhan, kami sudah datang di hadapan lagi. Tuhan, Aku mengurapi kami setiap orang. Kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kita. Kita sudah melakukan semua dosa kita. Kita datang di hadapan Tuhan. Memohon Tuhan samakan kita. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengaku jika kamu bersedia. Saya mengundangmu. Bersama saya berlutut di hadapan Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengakui di hadapan Tuhan. Kita di sini ada tempat kita sangat rendah. Kita tidak mendengar. Dan kita tidak mau mendengar. Tidak mau mendengar. Dan akan dibunuh oleh Tuhan. Dan Tuhan di sini kata pada kita, membuat kita mendengar, kita menjawab Tuhan. Kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan kita melakukan mendengar. Kita melakukan menjadi orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Memohon Tuhan mengurapi kita.
Kita datang di hadapan Tuhan dan kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, mohon ampuni kami. Kami tidak mendengar firman-Mu. Tuhan, ampuni kami. Melalui otoritas berbicara pada kami. Tapi kami tidak peduli, kami tidak dengar, kami tidak menghiraukannya. Kata pendamping kita memberitahukan kita, kami tidak mendengar dan tidak mempedulikannya. Dan kami melakukan apa yang ingin kami lakukan. Dan kami tidak pernah menaruh Engkau di dalam hati kami. Kamu menjadi Raja kami di dalam hati kami dan menjadi Tuhan kami. Tuhan yang menyelamatkan. Dan kami selalu melewati Engkau di hadapan-Mu. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Kami sekarang datang di hadapan-Mu. Dan kami mengakui di hadapan-Mu. Tuhan, berkenan bisa kami di depan-Mu. Kami mengakui semua dosa kami. Engkau mendengar semua doa kami. Engkau semua berkenan atas semua dosa kami. Tuhan, ampuni dosa kami. Tuhan, bantu kami. Beri kami kekuatan. Beri kami kekuatan. Kami menyukai firman-Mu. Dan Tuhan tidak pernah mengingat semua yang kami lakukan, dosa kami. Tapi bantu kami supaya kami tetap mengandalkan-Mu. Beri kami kekuatan. Supaya kami bisa melewati semua dosa-dosa kami. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kami dalam hadapan-Mu. Kami mengakui kami ada orang yang tegak-teguh, memberontak. Kami mengakui kami senang berjalan dengan jalan kami sendiri. Tuhan, kami mengakui hati kami dan selalu peduli pada diri kami sendiri. Dan hati kami ada raja sendiri. Kami tidak mendengar firman-Mu. Tuhan, Engkau berkata jangan melakukan, kami tetap melakukan. Kamu makan, kami makan. Tapi kamu berjalan, tidak boleh jalan ke sana, kami berjalan tetap ingin. Tapi kami merayani-Mu, tapi melalui kehendak kami. Kami merayani diri saya sendiri. Kami harapan-Mu. Kami mengakui kami membuat-Mu murka. Kami bisa mengikuti, kami mengakui. Kami adalah bangsa yang tegak teguh. Tapi Tuhan, kami mengakui kami ada telinga tapi tidak mendengar. Tapi Tuhan, mohon ampuni. Tuhan, mohon ampuni sekelompok orang yang berdosa ini. Kami datang di hadapan-Mu. Kami di hadapan-Mu, kami mengakui. Kami bersedia bertobat, berubah. Kami bersedia bertobat, berubah. Tuhan, mohon dengar setiap doa kami. Setiap doa kami, Tuhan, Engkau sendiri datang mendengar. Tuhan, membantu kami. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Kami mengakui semua, kami mengaku. Adakan kita sendiri berjalan-jalan di dalam sesat dan jalan bertambah jauh. Tuhan, kami membutuhkan-Mu, kami berkati. Bantu kami. Ya Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Kami yang kami kerja bukannya Engkau Tuhan. Yang kami kerja adalah dunia ini. Sudah bisa memberikan apa keuntungan bagi kami. Yang kami kerja ini adalah dunia ini, lebih banyak lagi harta benda. Tuhan, ampuni kami. Dan setiap pagi kami ada renungan pagi. Dan
ketua sel membicara pada kami tidak mendengar. Sampai kami ada pemberontakan tegak teguk. Dan kami mengejar apa yang baik. Di saat kami mendapatkan, di saat kamu memberikan penghakiman, dan kami mau di hadapanmu, kami berubah, kami datang di hadapanmu, kami mengakui banyak kelemahan kami. Dan kita tidak peduli dengan hubungan suami istri. Kami jangan begini. Saya peduli dengan diri sendiri. Tuhan ampuni kami. Kami mau mencari-Mu Tuhan. Kami mencari wajah-Mu. Dan setiap hari ini selalu di dalam-Mu. Tuhan ampuni kami. Kami bersedia. Kami bersedia berbalik. Kami bersedia balik menjadi hamba-Mu yang melayani-Mu. Bantu kami. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau hari ini berbicara pada kami. Engkau di sini. Engkau di sini. Engkau di samping kami. Engkau di Hong Kong. Tuhan, penghakiman ini bukan hanya kami perorangan, tapi penghakiman ini sudah sampai di seluruh bumi. Tuhan Yesus, mohon dengar doa kami. Tuhan, Engkau hari ini berkata pada kami, Engkau memilih kami. Jadi sama ada doa otoritas doa kami. Kami berdoa doa mewakili bumi ini. Tuhan Yesus, kami yang dipilih. Roh Tuhan ada di dalam diri kami. Saya mohon padamu semua kami ini. Padamkan semua penghakiman ini. Padamkan semua penghakiman ini. Karena kasih-Mu betapa besar. Tahu kami semua penghakiman-Mu, kemuka-Mu tidak lebih besar daripada kasih karunia-Mu pada kami. Engkau sudah berkata pada kami, Loh Tuhan Allah ada di dalam diri kita. Tuhan, di hari ini Roh Kudus masuk di dalam saudara-saudara semua ini. Buka mata rohani kami, perbaharui kehidupan kami. Loh Tuhan Allah, Roh Tuhan Allah, Roh Tuhan Allah, Roh Tuhan Allah. Ada di dalam diri kita juga. Roh Tuhan Allah. Dan kita sekali lagi memohon padamu, Roh Tuhan, kami tidak ada Roh-Mu, Tuhan, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Masuk. Lebih dalam lagi masuk. Masuk di dalam Roh. Amin. Amin. Saya mengundang saudara saya semua. Dan kita terus memohon pada Roh Tuhan ada di dalam tubuh kita. Kami menerima Roh Kudus. Roh Tuhan lebih dalam lagi masuk di dalam roh kita. Roh Kudus, Engkau terbang. Roh angin Roh Kudus bertiuplah. Amin. Amin. Roh Tuhan, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Amin.
Tuhan kami masuk di dalam roh. Tuhan, Engkau membuka mata rohani kami. Engkau berbicara pada kami, lihatlah. Lihatlah. Rakyat Tuhan. Tuhan yang anak-anak yang dipilih Tuhan. Rakyat yang dipilih Tuhan, lihatlah. Saya sudah membuat langit baru, bumi baru. Lihatlah. Itu seluruh yang baru. Langit baru dan bumi baru di depan mata kita. Dan juga semua lagi tidak pernah diingat-ingat lagi. Amin. Dan tidak pernah mengejar semua dosa yang tidak pernah lagi diingat-ingat. Lihatlah langit baru. Saya sudah menciptakan langit baru dan bumi baru untukmu. Amin. Bukalah mata rohani kami. Amin. Memohon pada Yerusalem baru ada di dalam kehidupan kita. Mohon kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah melihat langit baru, bumi baru dan Yerusalem baru sudah hadir. Damai dari Yerusalem hadir. Tidak ada lagi tangisan, bunyi tangisan dan juga air mata. Amin. Lihatlah, dia saat ini hadir. Coba hadir. Amin. Engkau Tuhan, Engkau hadir. Kekuatan Tuhan hadir lebih banyak lagi. Tuhan, kekuatan-Mu, sukacita-Mu hadir. Tuhan, kami melihat, beri kami kepercayaan menerima. Amin. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami bicara pada kami. Kami orang ada keturunan yang diberkati Tuhan. Dan Tuhan berkata pada Pastor Joshua dan Simu, dan kamu memohon sebelum kamu memanggil aku akan menjawabnya. Kita sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Amin. Haleluya. Mari kita bersama, kita angkat tangan kita berdoa untuk diri kita sendiri. Tuhan berkenan pada kami. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Tuhan berkata pohon 52 tahun kita berdoa untuk kesehatan kita. Kita berdoa untuk kesehatan dalam tubuh kita. Kita berdoa, Tuhan berilah kesehatan untuk kita, berilah kekuatan hidup, berilah pandangan kita kepada Tuhan untuk diberikan pada kita. Saudara-saudara semua, 52 tahun penanam pohon, 52 tahun Tuhan berikan pada kita.
bukan hanya berikan pada saya sendiri, giliran pada kita setiap orang. Saya merasa Tuhan ingin kita menjadi hambanya. Tuhan terhadap kita sangat baik dan juga berbicara pada saya. Di satu kamu di waktu kamu di saat kamu ini, yaitu umur kamu ya bisa sampai 100 tahun ya. Dari sini di firman Tuhan dikatakan jika 100 tahun meninggal itu dikatakan tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Kamu masih di 100 tahun kamu sama seperti anak muda. Itu seperti pohon, yaitu kita juga tahu ya pohon akan hidup beribu-ribu tahun. Nah, kita tidak berani berkata, tapi kita ada damai. Serigala dan singa dan juga ular juga tidak menggigit kita. Ada COVID-19 dan juga kena COVID. Tuhan akan melindungimu, ada damai. Kekuatan Tuhan akan menyatakan semuanya ini. Dan juga Tuhan berikan pada gereja saudara-saudara 611 dan juga staf gereja 611. Tuhan di dalam hari penghakiman Tuhan. Tuhan bukannya menyamakan kita, memberikan kita damai. Dan juga membuat kita bangkit. Ada tujuan dalam pelayanan, yaitu menanam pohon kehidupan. Juga hari ini kita sudah selesai membaca kitab Yesaya. Kita melihat kehendaknya hari itu, yaitu benar-benar pohon kehidupan. Tuhan ingin kamu menjadi pohon kehidupan. Dan juga Tuhan ingin berkat yang dari pohon kehidupan akan ditanam pada seluruh bumi. Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan begini, di dalam hidup kamu Tuhan ingin dan ada damai. Tuhan ingin memakai kita. Saya sangat senang. Ini ada berkat. Dan saya percaya kekuatan Tuhan akan menghadapi semua ini. Mari kita bersama pejamkan mata. Roh Kudus, Engkau membimbing kami masuk di dalam kebenaran firman-Mu. Yaitu di dalam bumi itu maka sebelum memanggil aku yang menjawab dan itu amin, berkata amin. Yaitu di dalam bumi itu berdeklarasi Tuhan yang amin dan berdeklarasi, lihatlah, aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Allah Bapa, Engkau membimbing kami yang di sini dan juga yang online, yang di sini dan juga yang online, supaya kehidupan kami, supaya umur kami di saat ini masuk Yesaya pasal 65 ayat 17. Di roh kami melihat Engkau menciptakan langit baru dan bumi baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dan dikejar di dalam hati. Dan Tuhan membimbingmu menciptakan langit baru dan bumi baru. Dan Tuhan tidak pernah mengingat-ingat lagi semua kesalahanmu. Dan tetapi bergiranglah bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku menciptakan Yerusalem untuk penduduk dengan penuh kegirangan. Saya menciptakan kalian supaya untuk bersukacita. Dan karena aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang oleh karena umatku. Di dalam tengah-tengahmu, di dalam tidak akan kedengaran bunyi tangisan dan juga bunyi erangan pun tidak. Dan tidak ada bayi yang
hidup berapa hari dan tidak orang tua yang menderita. Sebab siapa yang mati 100 tahun masih dianggap masih muda. Siapa yang tidak mencapai 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiami juga. Mereka akan menanami buah-buah anggur, buah kebun anggur, makan buahnya. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Roh Kudus berkata padamu, kamu tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan semua akan memberkatimu. Karena kamu adalah keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak-anakmu juga akan sama. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawab. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Di dalam harimu, kamu akan mendapatkan damai. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan urat akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk. Ini adalah firman Tuhan. Tuhan menaruh semua kebenaran firman Tuhan di dalammu, dan juga masuk di dalam kebenaran ini. Amin. Amin. Tuhan, amin, menyertaimu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.